Oke, ketemu lagi di sini. Kali ini kita coba gali lebih dalam bab 4 dari materi Talk Like That ya. Fokusnya ini menarik banget nih. Kenapa sih ngajarin audiens kita sesuatu yang bener-bener baru itu penting banget buat presentasi yang memukau. Kita bakal lihat gimana otak kita bereaksi sama hal baru. Dan iya, gimana cara terbaik buat nyajin informasi biar terasa seger gitu. Betul sekali. Jadi, sumber ini menekankan kalau otak manusia itu secara alami tertarik banget sama yang namanya kebaruan atau novelty. Ini sebenarnya bukan cuma soal bikin presentasi jadi, katakanlah, menarik aja ya. Tapi ini menyentuh cara kerja dasar otak kita memproses informasi dan belajar. Informasi baru atau mungkin cara pandang baru terhadap info lama itu bisa memicu rasa ingin tahu. Dan akhirnya pesannya jadi lebih nempel. Oh, oke. Jadi ada hubungannya sama cara otak bekerja ya. Tadi disebut soal kebaruan itu pemicu perhatian paling efektif. Gimana tuh maksudnya? Iya, sumber ini mengutip ahli neuroscience. Mereka bilang, kebaruan itu, cara paling ampuh buat narik perhatian. Otak kita tuh nggak bisa ngabaikan gitu aja. Jadi, saat kita belajar sesuatu yang baru dan menarik, otak kita tuh ngeluarin dopamin. Itu semacam hadiah kimiawi gitu. Nah, dopamin ini kayak neken tombol simpan alami di kepala kita. Makanya, informasi baru, apalagi yang menarik, itu lebih gampang diingat. Wah, menarik ya. Jadi ada penjelasan biologisnya, bukan cuma soal penasaran aja. Terus, biar lebih kebayang nih, ada contoh konkretnya nggak dari presentasi yang beneran pakai prinsip ini? Ada. Sumber ini ngasih contoh bagus banget. Robert Ballard. Anda tahu kan? Penjelajah laut dalam yang menemukan bangkai kapal Titanic. Oh iya, tahu. Yang sering di film dokumenter itu kan? Nah, itu dia. Misinya Ballard dalam setiap presentasi, katanya, adalah untuk menginformasikan, mendidik, sekaligus menginspirasi. Caranya, ya dengan mengungkapkan hal-hal baru dari 72% permukaan planet kita yang masih tersembunyi di bawah laut. Dia sering banget nantang audiens dengan fakta-fakta yang, bikin kaget. Fakta kayak gimana tuh misalnya yang bikin kaget? Misalnya nih, dia pernah bandingin anggaran NOAA, itu Badan Kelautan dan Atmosfer Amerika. Dia bilang anggaran NOAA selama 1.600 tahun itu baru setara sama anggaran NASA untuk 1 tahun. Serius, 1.600 tahun banding 1 tahun. Jauh banget ya? Banget. Kan bikin kita mikir ya. Atau fakta lain, kalau ternyata 50% wilayah Amerika Serikat itu adanya di bawah permukaan laut. Hal-hal semacam ini langsung bikin audiens, melihat dunia dengan cara yang beda. James Cameron, sutradara itu, juga disebut setuju banget soal pentingnya rasa ingin tahu ini. Gila sih, perbandingan anggaran NOAA sama NASA itu benar-benar bikin mikir soal prioritas eksplorasi kita ya. Tapi oke, jadi baru itu nggak harus selalu fakta yang belum pernah kedengeran sama sekali kan? Katanya bisa juga soal cara penyajiannya ya. Tepat sekali. Ini poin penting lainnya. Mengajar hal baru itu nggak melulu soal data baru. Bisa juga menyajikan data atau ide lama, tapi dengan cara yang segar, mengejutkan malah. Contoh paling kuat yang disebut di sini itu Hans Rosling. Hans Rosling. Saya kayaknya pernah lihat videonya deh, yang data statistik jadi kayak gelembung warna-warni gerak-gerak gitu kan? Yang biasanya kan jujur aja agak ngebosenin ya. Dia ubah jadi animasi data yang dinamis, menarik. Kayak balapan gelembung gitu. Dia nunjukin gimana negara-negara berkembang itu berubah cepat banget. Jadi ngeruntuhin pandangan kaku soal, katakanlah, dunia ketiga versus dunia barat. Cara penyajian visualnya yang unik itu bikin data yang rumit jadi gampang banget dicerna dan diingat. Nempel banget pokoknya. Keren banget sih itu. Benar-benar mengubah cara kita melihat data ya. Mirip juga nggak sih sama contoh lain yang disebut Susan Cain? Dia kan ngomongin soal kekuatan para introvert ya. Menantang anggapan umum kalau cuma orang ekstrovert yang punya ide bagus. Itu kan juga kayak ngasih perspektif baru ya. Betul. Susan Cain itu contoh bagus soal menyajikan perspektif baru terhadap sesuatu yang mungkin udah familiar buat banyak orang. Ini nyambung lagi nih sama temuan ahli neuroscience Gregory Berns yang dikutip di sumber ini. Katanya, otak kita itu cenderung agak malas. Suka ngambil jalan pintas saja dalam persepsi. Oh gitu? Malas gimana maksudnya? Ya, otak lebih suka pakai pola pikir yang udah ada. Nah, biar otak kita terbangun dan mau melihat dari sudut pandang lain, kita perlu kasih sesuatu yang benar-benar baru, yang belum pernah diproses sebelumnya. Ini kunci kreativitas juga katanya. Wah, oke. Jadi kebaruan itu kayak olahraga buat otak, biar nggak ambil jalan pintas terus ya.
Ada contoh lain nggak yang mungkin lebih nggak terduga lagi gitu? Hmm, ada nih contoh unik dari Edi Ramakara. Mhm. Waktu itu dia masih jadi wali kota Tirana di Albania. Kotanya punya masalah kriminalitas tinggi, terus warganya juga apatis gitu. Terus solusinya gimana? Solusinya bener-bener nggak biasa. Dia mutusin buat ngecat ulang gedung-gedung kusam di seluruh kota. Pakai warna-warna cerah, pola-pola artistik gitu. Ngecat gedung buat ngatasin kriminalitas? Kok bisa? Kedengerannya aneh ya, tapi ternyata berhasil. Tindakan artistik itu ngebangkitin semangat warga, rasa kepemilikan terhadap kota, dan ternyata tingkat kriminalitas juga ikut turun. Ini contoh nyata banget gimana cara baru bisa dipakai buat mecahin masalah lama yang udah ada. Wah, itu bener-bener out of the box banget sih idenya. Pakai seni buat lawan masalah sosial, keren. Nah, dari semua ini, ada tips praktis nggak sih dari sumber ini? Biar kita, para pendengar juga bisa coba nerapin prinsip kebaruan ini dalam presentasi atau komunikasi kita. Ada satu tips yang menurut saya cukup jitu dan praktis ya. Coba deh rumuskan pesan utama presentasi Anda jadi semacam judul ramah Twitter. Maksudnya nggak lebih dari 140 karakter. Oh, jadi dibikin singkat banget gitu ya, kayak judul-judul di TED Talks itu. Iya, persis. Kayak School Skill Creativity, atau How Great Leaders Inspire Action, atau tadi The Power of Introverts. Latihan ini maksa kita buat mikir, apa sih inti pesan kita yang paling penting? Dan apa aspek baru atau mengejutkan dari topik kita itu? Masuk akal. Jadi kita harus nemuin hook-nya ya, yang bikin orang langsung tertarik. Dan itu biasanya sesuatu yang baru atau beda dari yang biasa mereka dengar. Tepat. Itu bantu audiens buat nangkap gambaran besarnya dari awal. Dan sebagai penutup, sumber ini juga ngingetin kita satu hal mendasar. Manusia itu pada dasarnya adalah penjelajah. Kayak kata Ben Saunders, penjelajah Arktik itu, kita punya dorongan alami, bahkan katanya adiktif, untuk terus belajar dan menemukan hal baru. Jadi presentasi yang bagus, yang mengajarkan sesuatu yang baru, itu sebenarnya memuaskan dahaga bawaan kita sebagai manusia. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, kunci utama buat bikin audiens terpikat ya seperti yang dibahas di bab 4 ini adalah sajikan sesuatu yang baru. Bisa jadi informasinya yang baru atau sudut pandang yang baru. Atau mungkin cara Anda menyajikannya yang segar dan beda. Betul. Dan ini bukan sekedar trik ya, tapi beneran memanfaatkan cara kerja alami otak kita yang memang suka sama kebaruan. Nah, tantangannya sekarang mungkin buat Anda yang dengerin ya. Gimana caranya menemukan dan menyajikan kebaruan itu dalam topik Anda sendiri? Coba deh direnungkan. Bahkan untuk topik yang mungkin Anda rasa udah umum banget, udah banyak dibahas orang, pasti selalu ada sudut pandang baru, detail menarik, atau cara penyampaian segar yang bisa digali lebih dalam. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Jadi, kebaruan apa ya yang sebenarnya masih tersembunyi di dalam topik-topik yang Anda pikir sudah Anda kuasai luar kepala? Coba deh dipikirin lagi.